Mereka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas laporan tahunan dari saham anak PT Arwana Citra Mulia Tbk. Nah, ini PT Arwana Citra Mulia Tbk ini kalau tidak salah lambangnya pun ada kayak ikan arwana gitu ya. Nah, ini kita lihat untuk direktur utamanya ada Pak Tandean Rustandi. Untuk ama kantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T2 nomor 24 Kembangan Selatan, Jakarta. Jadi biasanya di laporan keuangan itu biasa kan ada dikasih paling kalau nggak komisaris sama direktur ataupun direktur dan wakil direktur, tapi ini cuma taruh satu ya, yaitu direktur utamanya sendiri. Kemudian kita lihat ini laporan tahunannya ini dalam ini nilainya itu satuan penuh ya, tapi dalam bentuk rupiah kita lihat kas dan setara kas. Ini agak sedikit meningkat dari tahun 2022. Kemarin tahun lalu sekitar 438 miliaran, sekarang meningkat sedikit, tapi 2 miliaran aja sih, menjadi 440 miliaran. Kemudian ada investasi jangka pendek, kemarin ada 161 miliaran, sekarang sudah gak ada. Piutang usaha kita lihat, ini adalah hal yang luar biasa. Mengapa piutang usahanya itu ternyata begitu besar, dari 698 miliaran menjadi 802 miliaran untuk pihak berrelasi. Bahkan yang pihak ketiga pun meningkat dari 36 miliaran menjadi 52 miliaran. Total aset lancarnya dari 1,6 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Hal ini menunjukkan berarti aset lancarnya itu dia berkurang ya. Kemudian kita lihat yang dia EBITDA jangka pendek. Ya, EBITDA jangka pendek, utang jangka pendek, utang bank meningkat cukup drastis dari 50 miliaran menjadi 110 miliaran. Kemudian kita lihat utang pembiayaan konsumen menurun sedikit, tapi utang usaha kepada pihak ketiga masih cukup besar ya, dari 300-an miliaran menjadi 300 miliaran, tapi berkurang belasan miliaran gitu. Untuk total liabilitas jangka pendek, nah ini menurun sedikit dari 685 miliaran menjadi 652 miliaran. Total liabilitasnya dari 745 miliaran meningkat menjadi 765 miliaran. Hal ini menandakan berarti hutangnya itu terus meningkat ya. Hutangnya itu terus meningkat. Jadi kalau mau dibilang tadi piutang banyak, hutang terus meningkat. Nah, ini harus was-was nih. Kemudian kita lihat yang kita 1,8 triliunan menjadi 1,85 triliunan. Ya, 1,83 menjadi 1,85. Tapi jika dibandingkan dengan liabilitas hampir sama gitu ya. Berarti ada peningkatan gitu. Yang perlu kita lihat itu sebenarnya hutangnya kalau untuk perusahaan seperti ini ya. Penjualan neto ini pun menurun dari 2,5 triliunan menjadi 2,4 triliunan. Beban pokok penjualan ketika penjualan menurun, ini malah meningkat ini ya. Dari 1,533 triliunan menjadi 1,543 triliunan. Penjualan menurun tapi beban pokok penjualan meningkat. Agak sulit kalau mau kita bilang. Beban penjualan pun meningkat 200 miliaran menjadi 248 miliaran. Laba tahun berjalannya berkurang dari 581 miliaran menjadi 449 miliaran. Ini berarti labanya ini berkurang. Laba berkurang, hutang bertambah. Wah, ini ya tahu sendiri lah ya. Tapi yang kita lihat itu yang laba kepada pemilik entitas induk. Di sini ada dikatakan 445 miliaran dari 576 miliaran. Tadi berarti sudah fix dia turunnya labanya ya. Tapi kita lihat dia labanya dari mana. Ini adalah penerima kas dari pelanggan. Kemarin dapat 2,5 triliun, sekarang cuma 2,3 triliun. Penerimaan dari pendapatan bunga ada sekitar 14 miliaran. Kalau ini pendapatan bunga is karena dia meningkat sedikit. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional 344 miliaran, dari tahun lalu 465 miliaran. Jadi kalau mau kita bilang ini berarti agak berkurang nih untuk yang mereka dapat dari operasional. Perolehan dari investasi jangka pendek. Bahkan kemarin mereka ada invest 161 miliaran, sekarang udah cair 161 miliar hampir sama ya. Kalau kita lihat pun ini
Jika tanya, oh ini hampir sama sih, tapi perolehan aset totalnya itu terlalu banyak. Dari 147 miliaran menjadi 199 miliaran. Hal ini menandakan mereka padahal labanya ini menurun, tapi mereka perolehan aset totalnya itu malah semakin banyak. Entah karena ada apa-apa atau gimana, nanti bisa dia sendiri ya. Tapi memang untuk yang aset tetap itu perlu diwaspadai ya. Untuk aset tetap piutang itu, nah itu perlu diwaspadai. Ada juga perusahaan pakai perusahaan ini hanya untuk piutangnya aja, jadi hanya untuk berhutang, jadi bisa menghindari pajak dan lain-lain. Ada juga yang kayak gitu, jadi harus hati-hati. Nah ini nih, tadi gak ada disebutkan komisarisnya, sekarang udah ada. Komisaris utama yaitu Marsetio, Direktur Utama Tandean Rustandi, Wakil Komisaris Utama Edwin Pamimpin Situmorang, Direkturnya ada Edi Suyanto. Nah ini tapi kalau kita lihat nih, jajaran direkturnya agak sedikit ya. Karena biasa kalau kita lihat di laporan keuangan itu direkturnya paling tidak ada 4-5 gitu. Nah seperti ada, ataupun komisarisnya ada komisaris independen, nah itu banyak. Tapi kalau ini kayaknya nggak gitu banyak ya. Tapi bagus lah. Kalau misalnya perusahaannya nggak gitu besar, nggak perlu banyak direkturnya ya. Tapi kalau misalnya perusahaan besar ya perlu juga, karena kan harus bisa mengontrol semuanya. Kas dan setara kas. Kemarin ada 186 jutaan, sekarang menjadi 132 jutaan. Tapi mereka ada di tangan dolar Hongkong juga loh. 4,8 jutaan. Dari 4,9 jadi totalnya itu 137 jutaan dari 191 jutaan. Di sini paling banyak mereka simpan di Bank Sentral Asia. Dari 7,7 miliaran menjadi 8,3 miliaran. BNI meningkat cukup drastis. Kemarin mereka taruh 600-an jutaan saja, lalu sekarang ada sekitar 2 miliaran. Bahkan OCBC juga cukup drastis ya. Tapi di sini mereka ada taruh yang dolar Amerika. Kita lihat dolar Amerika ada peningkatan. BNI meningkat, Bank Sentral Asia menurun. Untuk yang dolar USD, ini tadi yang rupiah ada Bank SBI Indonesia juga ya, pernah dengar gak? Dari 100 jutaan menjadi hanya 9 jutaan. Tapi memang untuk yang bank-bank ini, kalau kami lihat ya, sekarang banyak sekali bank-bank kecil yang agak kurang terkenal gitu. Ibaratnya sudah mulai bermunculan bank-bank yang lain. Nah entah nanti siapa yang akan menjadi pemenangnya, atau ada bank yang bisa menjadi masa depan, bank kecil yang bisa terus tumbuh ya kan. Lalu ini ada juga Euro Eropa, hampir sama nilainya tapi ada yang berkurang di PT Bank Sentral Asia. Deposito berjangka. Wah ini deposito berjangka tampaknya tambah banyak, tapi sebenarnya enggak ya. Mereka cuman banyak dari fokus ke bank-bank ini, lalu mereka mulai bagi-bagikan ke bank-bank yang lain. Biasa orang melakukan itu adalah untuk menjaga-jaga depositonya, jadi banyak dananya tersebar gitu. Investasi jangka pendek, deposito berjangka. Wah ini ada yang sudah gak ada. Piutang usaha, ini nih yang banyak tadi. PT Chandra Sentosa Adiprana dari 558 miliaran menjadi 664 miliaran. Kata meningkat ya ini ya. Ini pun yang masih pihak berelasi. Pihak ketiga, PT Mandiri Indah Makassar meningkat, CPNS saya meningkat, padahal penjualannya menurun. Kita lihat penjualannya menurun, tapi piutang bertambah, itu harus hati-hati. Lihat dari sini, dia ya 36 miliaran menjadi 57 miliaran. Itu berarti meningkat cukup banyak ya. Kemudian ini dilihat dari rincian umum piutang usaha, lebih dari 3 bulan sudah ada 99 miliaran. Dari tahun lalu cuma 34 miliaran. Ini perlu diwaspadai. Tapi sebenarnya kita harus tahu juga, dia kan cuma taruh lebih dari 3 bulan, tapi kita gak tahu sebenarnya itu lebihnya itu sampai mana. Mana tahu ada yang sampai udah 6 bulan, udah sampai 1 tahun, kan gak ada yang tahu ya. Nah ini jadi ada juga beberapa orang yang mengakali seperti ini,
kita harus tahu juga. Dan dia saja nilainya ini sudah cukup banyak kalau kita lihat. Padahal yang belum jatuh tempo paling 500-an miliaran. Pihak ketiga, pihak ketiga masih memang cukup banyak, tapi gak gitu banyak ya. Presentasinya masih oke lah. 800-an jutaan menjadi 41 miliaran ya. Ini yang belum jatuh tempo, sama yang lebih dari 3 bulan ada 800-an jutaan. Untuk totalnya dari 36 miliaran menjadi 52 miliar itu sebenarnya cukup apa ya dia. Bahkan kalau kita lihat dari sini persediaan itu pun gak gitu berubah, gak gitu bertambah lah. Biasa orang kalau ingin meningkatkan penjualan atau gimana, kalau tahu itu bisa aku biasa meningkat atau gimana. Tapi ini persediaan gak gitu meningkat ya. Nah kalau ini yang aset tetap bisa lihat dari sini ada penambahan, pengurangan. Nah inilah yang harus diwaspadai kalau misalnya bisa baca ataupun udah jago gitu lah. Kan bisa lihat dia penyusutannya berapa per tahun, penyusutan berapa per tahun dan lain-lain. Ini ada tanahnya, harganya itu wajar atau enggak, dia ada bilang tanah di mana saja. Nah, bisa dilihat ya. Kalau ini aset tetap lanjutan dan penyelesaian. Wah, ini kita lihat ada 2024 sudah selesai, tapi ada bangunan dan prasarana mesin dan peralatan sudah 90% selesai. Sudah 90%, berarti kemungkinan produksi bisa bertambah nanti dan sudah ada bangunannya. Itu kemungkinan 2024 berarti tahun ini ya. Nah, kita lihat apakah ada peningkatan nanti di penjualannya ataupun piutangnya sudah bisa menjadi lebih baik. Nanti kita lihat bagaimana itu berpengaruh. Utang jangka pendek ada utang bank. Bank Sentral Asia utangnya menjadi cukup banyak, dari 50 miliaran menjadi 110 miliaran. PT Bank BCA Finance, nah dari 284 menjadi 234. Jadi ini cukup hebat ya. Ada pinjam sama Bank Sentral Asia, lalu ada sama BCA Finance juga, sesama grup loh nih kalau kita bilangnya. Ini utang usaha kepada pihak ketiga. Wah, ternyata bukan utang saya saja yang banyak, utang usaha juga banyak. Ini pihak ketiga ya. Ada kepada PT Bumi Mineral Indonesia, PT Unicer. Dan ini yang lain-lain ini banyak nih, 145 miliaran. Ada Hong Kong, ada Euro Eropa juga, Euro Irap. Nah, ini ada dolar Amerika Serikat. Nah, mata uang lainnya. Dan bahkan kalau kita lihat di sini ternyata berkurang ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya bertambah sedikit ya. Kita 312 dia menurun 312 miliaran ya. Menurun dia. Padahal ini Jibo Mingguan Import and Export Trading Co Ltd ini dari 3 miliaran menjadi 11 miliaran. Dia ada utang kepada Hong Kong Guinafang Keramik juga. Berarti rata-rata kayak ambil dari luar ini ya. 312 miliaran menjadi 305 miliaran. Memang sedikit berkurang utang usahanya, tapi piutangnya masih banyak loh. Piutangnya malah meningkat. Berarti ini kalau kita lihat kemungkinan itu yang mereka dapat dari laba yang udah dibayar, kemungkinan baru mereka bayar untuk yang mengurangi hutangnya. Jadi misalnya berarti hutangnya bisa berkurang sedikit itu. Berarti perusahaan nggak gitu ambil banyak. Masih is okay ya. Tapi sebenarnya gini loh, kita bisa melihat keuangan perusahaan ataupun kondisi perusahaan dari piutangnya juga. Karena tau lah, biasanya kalau yang ada beberapa perusahaan yang dia lihat perusahaan ini udah mau jatuh atau udah mau bangkrut, nah sengaja gak mau bayar hutang. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada, kita lihat nanti. Soalnya ini masih cukup oke lah kalau masih menghasilkan keuntungan. Pendapatan dan beban keuangan. Pendapatan keuangan, bunga deposito berjangka dan lain-lain 14 miliaran tadi ya.
Kemudian ini ada labanya yang tadi dikatakan laba tahun berjalan 445 miliar. Sebenarnya ini sudah termasuk perusahaan yang besar, sudah cukup besar ini. Ini piutang usaha pihak berelasi. Ini ada industrinya mana yang paling menguntungkan. Tapi ini agak berbeda banyak ya ini ya. Lihat saja, industri 891 miliaran, distribusi cuma hasilkan 9 miliaran loh. Ibaratnya berarti industri ini mereka fokusnya itu di industri. Tapi penjualan antar segmen 2,2 triliunan. Untuk penjualan eksternal 94 miliaran. Ada penjualan itu juga, bisa dilihat di sini semua laba usaha dan lain-lain. Ini yang 2023 tadi ya. Kalau yang ini ini 2023 juga, tapi ini di lanjutannya gitulah. Ini informasi segmen di Jawa dan di luar Jawa. Jawa masih mendominasi, ya untuk industri. Distribusi sudah mau disusul dan lain-lain. Ini ada Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan. Bisa dilihat di sini ya. Tapi yang Jawa Barat meningkat di sini. Ini perolehan aset tetapnya juga. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.